Selamat pagi guys, pagi hari ini saya mau berbagi buat kita tentang hati yang lembut. Suatu kali Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, dia berkata di Roma 2 ayat 4, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemuliaannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Jadi Rasul Paulus berbicara kepada orang Yahudi dan orang Yunani yang kategorinya mereka sudah percaya Yesus dan sudah mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Tapi Rasul Paulus mau tegaskan di sini bahwa kasih karunia Tuhan atau kemurahan Allah itu dan pertobatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus, ada kasih karunia Allah yang menuntun mereka kepada satu pertobatan yang luar biasa. Nah, yang menjadi penghalang di dalam kasih karunia yang menuntun kepada pertobatan, Rasul Paulus tegaskan di ayat yang kelima, Roma 2 ayat yang kelima, dia berkata, "Karena hati yang keras, karena kekerasan hatimu lah engkau sedang menimbun murka Allah di atas kepala," kata Rasul Paulus. Nah, kekerasan hati di sini saya menyimpulkan bahwa ada tiga hal kekerasan hati di sini. Yang pertama adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah yang membuat kasih karunia Allah yang menuntun kita kepada pertobatan akan mengalami penghalang atau akan mengalami suatu kemunduran di dalam kekristenan kita. Bahwa hati yang keras ini akan membuat kita tidak mengalami kasih karunia Allah yang maksimal atau pertobatan yang Allah kerjakan di dalam kita dengan maksimal. Untuk itu kita harus terus menjaga hati kita. Nah, inilah yang menjadi penghalang kasih karunia yang menuntun kepada pertobatan. Yang kedua adalah hati yang lemah. Hati yang lemah itu seperti apa? Suka mengasihani diri, kita pelin-pelan, cepat putus asa, cepat dipengaruhi oleh keadaan sekitar, atau kita menjadi panik dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Itulah hati yang lemah. Nah, bagaimana kita mengalami kasih karunia yang menuntun kita kepada pertobatan? Yaitu kita harus memiliki hati yang lembut. Nah, hati yang lembut di dalamnya ada percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, ketaatan kepada firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, mengandalkan Tuhan Yesus, bukan kekuatan manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan orang lain. Hati yang lembut, kita rindu melakukan kehendak-kehendak Allah. Jadi untuk kita mengalami terobosan di dalam kasih karunia yang menuntun kita kepada pertobatan, kita harus memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut saya sudah terangkan tadi. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, kita taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan sesama, bahkan kita mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan kekuatan manusia kita. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan melakukan kehendak-kehendak Allah. Hati yang lembut hanya ada di dalam pribadi Yesus. Untuk itu kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah. Karena Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut." Nah, jadi untuk kita mengalami hati yang lembut, kita harus berfokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan kita tidak berfokus kepada masalah. Karena terlalu banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, apa yang menjadi tujuan kasih karunia yang menuntun kepada pertobatan? Tujuannya adalah kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus di dalam Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan Yesus rindu untuk kita ada di dalam Dia dan kita ada bersama-sama di dalam Bapa. Tujuan yang kedua adalah supaya kita tidak menjadi anak gampang, tetapi menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan anak gampang? Anak gampang adalah dia berfokus bukan kepada pribadi Bapa, bukan kepada pribadi Allah, tetapi dia berfokus kepada materi-materi atau ciptaan-ciptaan yang Tuhan berikan kepada dia. Atau lebih simpel, lebih sederhana lagi adalah dia berfokus kepada berkat-berkat Tuhan, bukan kepada Sang Pemberi berkat. Nah, jadi tujuan dari kasih karunia yang menuntun kita kepada pertobatan adalah supaya kita mengalami pribadi Bapa tersebut, pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Bahkan Tuhan Yesus ketika
dia dicobai oleh iblis. Iblis berkata, kalau engkau menyembah aku akan berikan kerajaan dunia ini. Tapi Yesus bukan anak gampang. Dia adalah anak Allah yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab kepada dialah engkau berbakti. Jadi untuk kita mengalami tujuan Allah di dalam kasih karunia yang menuntun kita kepada pertobatan, kita harus memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut hanya kita dapat di dalam Yesus. Jadi kita tidak mau menjadi anak-anak yang gampangan. Anak-anak yang gampangan itu seperti ini. Seperti saudara, kalau saudara seorang ayah, seorang bapak, anak-anak saudara berfokus kepada fasilitas yang saudara berikan kepada dia, bukan berfokus kepada pribadi saudara. Jadi ketika saudara menjadi tua dan lemah, akhirnya anak-anak saudara karena dia berfokus kepada fasilitas, kepada warisan saudara, kepada harta, kekayaan kita, bukan kepada pribadi kita, dia akan bawa kita ke panti jompo. Dia akan biarkan kita karena dia tidak berfokus kepada kita. Itulah yang disebut anak-anak gampang. Tapi kita bukanlah anak-anak gampang, guys. Kita adalah anak-anak Allah yang berfokus kepada pribadi Allah, bukan kepada berkat-berkat Allah. Ketika kita berfokus kepada pribadi Allah dengan hati yang lembut, Tuhan akan membawa kita lewat kasih karunia-Nya yang menuntun kita kepada pertobatan. Kita akan mengalami yang namanya pribadi Bapa tersebut, di mana tujuan dan kerinduan Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi satu dengan Bapa dan ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi guys, pribadi kita akan mengalami pribadi Bapa, bukan saja kita mengalami berkat-berkatnya, tapi kita lebih mengalami sumber itu yaitu Bapa itu sendiri. Jadi biarlah pagi hari ini kita tetap berfokus kepada Yesus. Kita mau belajar dari Dia supaya kita memiliki hati yang lembut, sehingga kasih karunia yang menuntun kita kepada pertobatan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan. Sehingga kita tidak juga menjadi anak yang gampang, hanya berfokus kepada popularitas, hanya berfokus kepada fasilitas, hanya berfokus kepada kesuksesan secara duniawi. Tapi fokus kita bukan itu. Fokus kita adalah kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam Bapa yang mencintai kita. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.